Oke, saya lanjutkan lagi kuliahnya mengenai jenis-jenis sumber radiasi. Yang kedua yaitu sumber radiasi yang menghasilkan sinar X. Jadi sinar X itu dihasilkan oleh suatu mesin yang namanya mesin sinar X atau X-ray mesin. Jadi ini adalah gambar dari suatu mesin X-ray di mana mesin X-ray itu baru bisa menghasilkan radiasi sinar X apabila dicolokkan ke suatu sumber listrik. Jadi apabila tidak ada sumber listrik, maka mesin sinar X ini tidak akan bisa menghasilkan radiasi sinar X. Nah, di dalam suatu mesin sinar X di sini ada katoda, di sini ada anoda, dan semuanya ini dimasukkan dalam suatu tabung udara. Nanti akan jelaskan di bagian kanan. Nah, mesin X-ray. Jadi untuk bisa menghasilkan sinar X, maka suatu mesin X-ray atau mesin sinar X harus memiliki persyaratan mampu menghasilkan sumber elektron. Itu yang pertama. Jadi harus ada sumber elektron. Kemudian yang kedua, mesin tadi itu harus memiliki cara untuk mempercepat elektron tadi itu sehingga memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki sasaran target untuk menerima tubuhan dari elektron berkecepatan tinggi tadi. Jadi, pertama harus ada sumber elektron, yang kedua harus ada cara untuk mempercepat elektron tadi itu, ya dari anoda ke katoda. Lalu yang ketiga harus ada sasaran atau target yang menerima atau yang ditobruk oleh elektron berkecepatan tinggi tadi. Nah, ini adalah suatu filamen ya, seperti bola itu ada filamennya. Jadi filamen ini menghasilkan suatu elektron yang jumlahnya tertentu. Jadi filamen ini dialiri arus listrik, lalu elektron muncul akan timbul di filamen ini. Nah, banyaknya elektron yang dihasilkan oleh filamen itu ditentukan oleh banyaknya arus atau besarnya arus listrik yang diberikan kepada filamen ini. Jadi filamen ini masuk ke bagian dari tabung sinar X yang namanya katoda. Saya ulangi lagi bahwa banyaknya elektron yang dihasilkan di katoda dari filamen ini ditentukan oleh banyaknya arus atau miliampere. Ya, miliampere. Ini menghasilkan berapa banyak elektron yang muncul di sini. Semakin besar miliampernya, maka makin banyak jumlah elektron yang dihasilkan di filamen. Jadi ini berhubungan dengan intensitas atau banyaknya elektronnya. Intensitas elektron. Sorry. Kemudian elektron yang dihasilkan di filamen ini harus dipercepat oleh suatu energi listrik tegangan tinggi. Jadi antara katoda dan anoda ini dihubungkan dengan arus listrik bertegangan tinggi seperti di gambar sebelumnya. Ini high voltage supply. Nah, supaya apa? Supaya elektron di filamen ini akan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu dia akan menubruk sasaran target. Nah, sasaran di sini. Jadi sasaran target ini berada di bagian tabung yang disebut sebagai anoda. Nah, makin tinggi kecepatan elektron yang dihasilkan atau yang bergerak dari katoda dan menubruk target, ya, makin tinggi kecepatan elektronnya, maka makin besar energi sinar X yang dihasilkan oleh mesin X-ray ini. Sehingga dikatakan di sini bahwa kilovoltase atau kV, kilovoltage ya, kV, kilovoltage itu berhubungan dengan energi. Jadi
voltase ini berhubungan dengan energi sinar X. Nah, jawabannya lagi bahwa elektron dihasilkan di filamen ini, banyaknya elektron atau intensitas elektron yang dihasilkan di filamen ini ditentukan oleh miliampere X yang atau arus listrik yang dialirkan melalui filamen ini. Kemudian kecepatan elektron bergerak dari katoda menuju ke target itu ditentukan oleh kilovoltase, kilovoltage. Nah, jadi makin besar KV, maka makin besar energi yang dihasilkan oleh mesin sinar X tadi, dan makin besar penembusannya. Jadi kemampuan penembusan itu ditentukan oleh besarnya energi yang dihasilkan oleh mesin sinar X ini. Makanya KV yang tinggi, kilovoltase yang tinggi itu akan menghasilkan kedalaman penembusan yang lebih besar dibandingkan KV yang rendah untuk material yang sama. Jadi untuk material biji yang jenis sama, misalnya baja karbon, 100 kV itu menghasilkan penembusan yang lebih rendah dibandingkan 200 kV. Nah, target itu dibuat dari material yang umumnya adalah tungsten, karena tungsten ini memiliki titik leleh yang tinggi seperti yang digunakan di proses pengelasan proses pengelasan GTAW, gas tungsten abadi. Jadi makin tinggi kecepatan elektron dalam menuju target, maka makin besar energi sinar X yang dihasilkan oleh mesin ini, dan makin tebal atau makin dalam penembusannya. Nah, anoda dan katoda ini semuanya dirangkai dalam suatu tabung yang kedap udara, dan antara katoda dan anoda dihubungkan dengan sumber listrik yang memiliki tegangan tinggi. Nah, ketajaman dari hasil mesin sinar X ini, dari hasil fotografer, hasil radiografi dari mesin sinar X ini ditentukan oleh ukuran dari focal spot, jadi ukuran dari target ini. Jadi ini adalah filamen. Nah, ini di sini diproyeksikan, ini namanya adalah aktual focal spot, sedangkan yang dipakai untuk pengujian itu adalah efektif focal spot. Nah, focal spot tadi menentukan ketajaman dari film radiografi yang dihasilkan. Nah, mesin sinar X itu bisa menghasilkan radiasi yang skala arahnya ke skala, namanya hemispherical beam, atau arahnya hanya ke arah tertentu, angular beam, atau satu arah aja, namanya lateral conical beam. Tergantung dari posisi apa anoda target, ya, posisi anoda targetnya, ya, tergantung dari posisi anoda target dan shielding. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber radiasi, yaitu sumber radiasi yang berasal dari isotop dan sumber radiasi yang berasal dari mesin sinar X. Nah, penting diingat di sini bahwa energi sinar gamma, jadi sinar gamma itu memiliki energi. Jadi energi itu berhubungan dengan penembusan. Jadi sinar gamma, energi menentukan dalam penembusan, ditentukan oleh jenis isotop. Kobalt 60 itu memiliki energi yang jauh lebih besar daripada iridium 192. Makanya untuk radiografi plat baja yang tebalnya tinggi, misalkan 50 mm, 75 mm, 100 mm, maka digunakan kobalt 60. Iridium 92 biasanya digunakan untuk plat-plat yang lebih tipis, sekitar 20 mm atau 12 mm, seperti itu. Nah, jadi pada sinar gamma energi ditentukan oleh jenis isotop. Kemudian intensitas atau banyaknya radiasi, intensity, ditentukan oleh seberapa besar aktivitasnya. Jadi aktivitas di dalam radiografi dengan sinar X, maka energi
besarnya kilovoltase kV. Sedangkan intensitas ditentukan oleh miliampere atau arus ya. Jadi ini yang harus kalian ingat bahwa pada pengujian radiografi menggunakan sinar gamma, energi atau kedalaman penembusan itu ditentukan oleh jenis isotop ya. Kemudian intensitas atau banyaknya radiasi ditentukan oleh aktivitas ya. Iridium 92 10 curie menghasilkan ya radiasi yang lebih kecil dibandingkan iridium 92 dengan 100 curie. Contohnya seperti itu. Kemudian pada mesin sinar X, energi itu ditentukan oleh besarnya tegangan antara katoda dan anoda atau kilovoltase. Sedangkan banyaknya elektron ditentukan oleh miliampere. Nah, ini yang harus diingat. Nah, di dalam pengujian radiografi ada beberapa istilah yang berhubungan dengan film radiografi yang dihasilkan. Jadi film dipakai sebagai medium perekam. Nah, agar bisa dijadikan sebagai bahan mengevaluasi suatu material, maka film tadi itu harus memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah density. Density berhubungan dengan tingkat kegelapan atau tingkat kehitaman dari film radiografi yang dihasilkan. Density nanti akan dicek menggunakan alat yang namanya densitometer. Jadi densitometer itu dipakai untuk mengukur besarnya density atau tingkat kehitaman film radiografi di daerah tertentu. Lalu ada istilah yang namanya kontras. Kontras itu adalah perbedaan density pada dua daerah yang berbeda pada film radiografi. Jadi ada film radiografi dengan kontras yang tinggi, ada yang kontrasnya rendah. Ya, kalau kontras rendah berarti tingkat kehitamannya tidak jauh berbeda. Ada lagi yang namanya definisi. Definisi itu berhubungan dengan ketajaman. Jadi suatu film yang memiliki definisi yang tinggi berarti indikasi menghasilkan tepi yang tajam. Tajam itu artinya tidak blur atau tidak kabur seperti itu. Jadi kalau definisi rendah berarti filmnya mengalami ya, tepi yang kabur. Kabur berarti tidak tajam. Lalu ada lagi istilah yang namanya sensitivity atau sensitivitas, yaitu kemampuan suatu film radiografi untuk memunculkan ukuran diskonitas yang kecil-kecil. Itu namanya adalah sensitivity, sensitivitas ya. Jadi kemampuan suatu film radiografi untuk memunculkan indikasi diskonitas yang ukurannya kecil. Ini berhubungan dengan kualitas keseluruhan dari suatu film radiografi. Jadi film radiografi itu dinilai berdasarkan dua hal ini, kontras dan definisi. Jadi kontras itu perbandingan tingkat kehitaman pada beberapa daerah pada film radiografi. Definisi ditentukan oleh tepi, ya, tepi dari suatu indikasi. Apabila tepinya tajam berarti atau jelas, definisinya bagus. Seperti ini. Kontras dipengaruhi oleh subjek kontras dan film kontras, sementara definisi dipengaruhi oleh faktor geometri dan faktor film. Tapi ini tidak saya jelaskan secara detail di perkuliahan ini. Nah, untuk menilai suatu kualitas film radiografi maka digunakan yang namanya IQI atau Image Quality Indicator. Dulu IQI dinamakan sebagai penetrameter. Sekarang kebanyakan disebut sebagai IQI. Dulu namanya adalah penetrameter, sekarang namanya adalah IQI. Nah, IQI itu yang paling banyak digunakan adalah jenis Hubble. Hubble itu dulu dipakai di Amerika, ya, di US. Kemudian yang jenis Wire ini dipakai di Eropa. Kemudian karena penggunaan Hubble IQI yang lebih ribet daripada Wire IQI, maka US juga mengembangkan jenis-jenis Wire IQI yang mengacu pada ASTM. ASTM American Standard for Testing of Material. Jadi jenis-jenis IQI ada Hubble, ya, IQI. Jadi Hubble IQI itu dua plat, lalu ada 3 buah lubang. Di sini ada lubang yang diameternya 4 T, T itu ketebalan IQI.
lalu ada lubang yang diameternya T, dan ada lubang yang diameternya 2T. Jadi 4T, T sama 2T. Lalu ini adalah nomor identifikasi. Ini untuk gangul IQI. Peletakannya seperti ini. Sedangkan yang wire IQI itu ada, kalau di ASTM ada 6 wire. Ya. Jadi wire yang diameternya paling besar itu ada di sebelah kanan, wire paling kecil sebelah kiri. Kalau pada standar Eropa, IN atau ISO ada 7 wire, 7 wire. Jadi ada 7 wire di standar ISO atau IN. Wire yang paling besar ukurannya di sebelah kiri dan wire yang paling kecil ukurannya di sebelah kanan. Kebalikan dari ASTM. Jadi ASTM hanya ada 6 wire, IN atau ISO ada 7 wire. Itu adalah IQI atau penetrometer yang digunakan untuk menentukan kualitas dari film radiografi. Nah, ini adalah peletakan wire IQI atau ini gambarnya adalah step IQI, tapi di sini sudah tidak pernah dipakai lagi. Di pabrik-pabrik di galangan kapal umumnya menggunakan wire IQI yang seperti ini, yang yang klik atau hole itu jarang digunakan karena ribet. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan teknik radiografi. Jadi teknik radiografi. Jadi teknik itu bagian dari metode. Nah, teknik radiografi itu ada beberapa macam. Jadi kita menggunakan radiografi untuk melakukan pengujian pada plat atau pada pipa yang diameternya kecil seperti ini, atau pada pipa yang diameternya besar seperti ini atau besar sekali. Jadi kita bisa melakukan pengujian radiografi pada beberapa jenis produk foam, bisa plat, bisa pipa. Nah, untuk pengujian pada material-material pipa atau plat, maka tekniknya di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah single wall, single image. Nanti akan saya jelaskan artinya apa ya. Kemudian ada single wall, single image panoramik. Ini kalau diameter pipa yang diuji besar. Lalu ada double wall, single image. Lalu ada double wall, double image. Nah, gambarnya adalah seperti ini untuk single wall, single image. Jadi pada pengujian plat seperti ini, Pak, maka film radiografi diletakkan di bagian bawah plat seperti ini. Di filmnya di bagian bawah seperti ini. Lalu IQI itu diletakkan di atas. Nah, ini ya. Nah, ini adalah IQI-nya. Ini namanya adalah single wall, single image. Single wall itu artinya adalah radiasi melalui satu dinding. Jadi ini dinding. Radiasi, sumber radiasi melalui satu dinding, lalu menembus dinding tadi dan diterima oleh film yang ada di dalam holder atau kasetnya. Yang warna hitam ini adalah holder atau kaset. Sementara filmnya ada di bagian dalam sini. Ada bagian dalam sini. Jadi film ada di bagian dalam sini, diapit oleh screen namanya, tapi tidak akan jelaskan di detail. Jadi film itu ada di bagian dalam dari kaset atau holder. Jadi holder diletakkan di bagian bawah plat, kemudian IQI diletakkan di atas seperti ini. Nah, ini adalah single wall, jadi radiasi melalui satu dinding. Atau kalau kita radiografi pipa yang diameternya agak besar dan kita bisa memasukkan film ke dalam pipa, maka filmnya dimasukkan sini. Radiasi di bagian atas sana, maka namanya adalah single wall. IQI harus diletakkan di sisi sumber. Sisi sumber itu diletakkan di sini, di sumber. Jadi peletakan IQI itu ada 2 macam. Ada IQI sisi sumber, ini sisi sumber. Sementara peletakan kedua IQI sisi film
atau film side. IQI-nya diletakkan di antara benda yang diuji dan film radiografi atau kaset ini. Ya. Jadi ini adalah order IQI, lalu benda yang diuji diletakkan di atasnya begini. Nah, ini namanya adalah film side IQI. Kalau source side IQI, maka IQI diletakkan di atas benda yang diuji ini. Ya, seperti ini namanya source side IQI. Nah, untuk yang single wall single image ini IQI diletakkan di sisi sumber, jadi bisa di sini atau di sebelah sini. Kemudian untuk panoramik itu dipakai untuk menguji atau radiografi pipa yang diameternya besar. Kemudian sumber radiasi diletakkan di bagian center tengah-tengah sini, sehingga radiasi bisa bergerak ke semua arah. Kemudian film radiografi diletakkan di bagian luar sini, sehingga radiasi akan menembus satu titik seperti ini. Nah, IQI diletakkan pada sisi sumber. Ya. Kemudian ini diletakkan di bagian tengah. Jadi peletakan IQI-nya di sini, sisi sumbernya ini. Ini IQI diletakkan di sini, sumbernya di bagian tengah-tengah pipa atau tangki, misalnya kita menguji tangki. Jadi kalau kita punya pipa, maka sumbernya diletakkan di bagian dalam sini. Sementara filmnya itu di bagian luar. Nah, seperti ini. Sumbernya di bagian dalam. Nah, IQI diletakkan di sisi sumber. Jadi itu adalah penggunaan panoramik. Nah, panoramik itu berarti radiasi menyebar ke segala arah. Jadi kita melakukan satu kali exposure, maka seluruh film yang berada di sekeliling pipa ini akan terekspos. Nah, ini adalah single wall single image, jadi bisa menggunakan teknik seperti ini. Ya, IQI diletakkan di sumber, atau sumbernya di dalam bagian dalam ini. Kalau bisa memasukkan sumber ke bagian dalam pipa. Dan ini adalah panoramik, sumbernya di bagian tengah. Kalau bisa memasukkan sumber ke bagian dalam pipa. Single wall single image. Kemudian teknik berikutnya adalah double wall single image. Maksudnya adalah ini. Radiasi melalui dua dinding atas dan dinding bawah ini. Makanya dinamakan sebagai double wall. Jadi radiasi melalui dinding atas dan dinding bawah. Nah, ini namanya double wall. Cuma nanti citra las-lasan yang muncul di dalam adalah las-lasan yang dekat dengan film aja. Sementara las-lasan di bagian atas ini tidak akan kelihatan karena jaraknya dengan film terlalu jauh sehingga kabur ya. Saking kaburnya maka tidak kelihatan. Sehingga yang dievaluasi hanya citra las-lasan yang berada di film yang dekat dengan film. Jadi seperti ini contohnya. Nah, contoh seperti ini. Maka las-lasan di bagian atas ini tidak akan kelihatan di film. Sumber bisa diletakkan di sini. Ya, sumber. Nah, IQI diletakkan di sisi film. Jadi karena tidak mungkin meletakkan IQI di sisi sumber sini, ya, sumber sini, maka IQI diletakkan di sisi film. Jadi pada kasus seperti ini, IQI diletakkan di sisi film. Film atau order IQI, lalu ini bagian yang di radiografi. Nah, jadi radiasi bisa diletakkan nempel atau akan naik tergantung dari perhitungan yang namanya unsharpness geometry atau UG, tapi tidak kita jelaskan di sini. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi radiasi bisa diletakkan di nempel di sini, nempel di las-lasan atau dan naik tergantung dari perhitungan jarak. Untuk jarak dipengaruhi oleh penentuan UG, unsharpness geometry. Kemudian IQI diletakkan di film side
atau sumber bisa digeser, tidak ditempelkan di atas las-lasan tapi digeser di luar las-lasan. Nah, teknik ini digunakan kalau kita radiografi pipa yang diameternya lebih dari 3,5 inci. Jadi untuk teknik double wall single image ini kita menggunakan minimum 3 film yang diambil pada jarak 120 derajat. Satu film 120 derajat seperti ini. Totalnya diperlukan 3 film minimum ya. Lebih dari itu jangan salah. Jadi ini adalah double wall single image. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil radiografi double wall single image. Nah, seperti ini. Ini bagian yang tidak dievaluasi, ada bagian yang dievaluasi. Ini bagian yang kabur karena jauh dari film. Kemudian berikutnya adalah double wall double image. Jadi di teknik double wall double image ini radiasi melalui dua buah dinding dan citra lasan. Jadi citra lasan baik yang dekat dengan film maupun yang jauh dari film semuanya muncul pada film dan dievaluasi. Ya. Makanya dinamakan double image. Karena apa? Karena nanti akan muncul dua citra lasan ini dan dua-duanya harus dievaluasi. Beda dengan yang single image ini. Pada single image, maka citra yang muncul di film dan yang harus dievaluasi adalah citra las-lasan yang dekat dengan film. Yang jauh kabur karena diameter pipanya besar sehingga tidak bisa dievaluasi. Nah, kalau untuk pipa yang kecil-kecil maka digunakan ya double wall double image seperti ini. IQ diletakkan di sisi sumber. Nah, contohnya seperti ini. IQ diletakkan di sisi sumber seperti ini. Kemudian film diletakkan di nah seperti ini. Ini akan menghasilkan double wall double image. Radiasi dinaikkan dan digeser begini. Maka nanti akan dihasilkan seperti gambar elips ya, seperti gambar elips. Minimum dilakukan 2 exposure. Jaraknya 90 derajat. Jadi untuk exposure yang pertama seperti ini misalkan ya. Kemudian exposure kedua pipanya digeser 90 derajat. Dilakukan exposure lagi. Jadi dihasilkan minimum 2 film. Untuk teknik elips ya, untuk teknik elips. Nah, seperti ini. Double wall double image. Aplikasinya adalah untuk pipa-pipa yang diameternya kurang dari sama dengan 3,5 inci. Nah, double wall double image dibagi 2 teknik. Yang pertama adalah superimpose. Superimpose itu artinya apa? Artinya adalah sumber radiasi berada tegak lurus terhadap las-lasan. Kalau teknik kedua adalah elips, di mana sumber radiasi itu digeser, jadi dinaikkan ke atas lalu digeser ke sini ya. Nah, sehingga dihasilkan elips di sini. Kalau yang ini dihasilkan garis saja, ya garis lurus di sambungan las. Kalau pada teknik superimpose itu minimum 3 film. Kalau pada teknik elips minimum 2 film atau 2 exposure. Sehingga di pabrik-pabrik yang biasanya yang paling banyak digunakan adalah yang elips ini, minimum 2 exposure atau 2 film dengan jarak 90 derajat satu sama lainnya. Jadi radiasi itu atau sumber radiasi dinaikkan dengan jarak tertentu lalu digeser. Sehingga nanti hasilnya adalah elips pada film radiografi. Nah, bentuknya seperti ini elips. Kalau superimpose akan berbentuk seperti garis lurus saja. Sehingga diperlukan jam terbang tinggi untuk bisa mengevaluasi diskontinuiti yang letaknya di atas sini atau di bawah sini. Seperti ini. Nah, ini adalah elips ya, elips radiografi. Nah, karena pengujian radiografi itu menggunakan sumber radiasi yang membahayakan kesehatan
kesehatan makhluk hidup baik manusia maupun hewan-hewan. Ya mungkin ada hewan di dekat situ ya, mungkin orang awam ya. Maka diperlukan penanganan yang khusus untuk ngurusi radiasi. Makanya harus ada alat-alat pendeteksi radiasi, misalkan surveimeter ya, pocket dosimeter atau ini film bench ini dipakai oleh petugas-petugas yang bekerja di bidang radiasi. Supaya apa? Supaya mereka tidak terpapar radiasi dalam jumlah yang berlebihan. Intinya seperti itu. Lalu area alarm ini dipakai untuk mendeteksi radiasi yang berlebihan pada suatu daerah. Kalau ada radiasi yang berlebihan maka alarmnya yang berbunyi. Surveimeter juga sama di sini untuk mendeteksi besarnya radiasi dalam suatu daerah. Makanya dalam suatu daerah itu jika melakukan radiasi, jika melakukan radiografi maka ini misalkan adalah sumber radiasi. Maka dalam radius tertentu di sini harus diberi barikade atau ya biar orang tidak bisa masuk ke sini. Nah ini ada tentuannya 2,5 milironsen per jam. Jadi 2,5 milironsen per jam itu dicek menggunakan surveimeter. Jadi yang boleh masuk sini ya kan, pada waktu radiasi berhenti atau tidak ada radiasi itu hanya petugas-petugas yang berurusan dengan pekerjaan radiografi. Kemudian di sekelilingnya sini lagi ada barikade lagi, di sini 0,25 milironsen per jam. Jadi yang di daerah luar sini itu boleh ada Gojek, boleh ada ya jual makanan itu nggak apa-apa karena radiasi di sini ya. Tapi mereka nggak boleh masuk sini. Pada waktu radiasi sedang dinyalakan, ataupun sumber radiasi sedang dinyalakan atau sedang dilakukan eksposur ya. Nah, yang namanya petugas yang berurusan dengan radiasi itu boleh berada di daerah sini. Tapi tidak boleh sini. Ya. Ini pada waktu radiasi sedang dinyalakan ya. Tapi untuk orang awam itu batasnya adalah 0,25 milironsen per jam. Ini boleh ada orang-orang yang tidak ada urusannya dengan radiografi. Nah, berapa meter jaraknya ini tergantung dari aktivitas atau energi sumber radiasi yang dihasilkan itu tergantung dari aktivitas ya. Kalau kita menggunakan gamma ray aktivitas 100 curie maka jaraknya dari sini atau sini itu tentunya lebih jauh dibandingkan kalau kita menggunakan radiasi dengan sumber yang sama tapi aktivitasnya lebih kecil. Jadi jarak ini ditentukan oleh besarnya aktivitas dan diukur menggunakan surveimeter. Nah, dari semua penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, maka di sini bisa diambil kesimpulan bahwa pengujian radiografi itu memiliki keunggulan adanya permanen record ya. Jadi ada rekaman permanen itu bisa berupa film radiografi, bisa berupa digital ya. Kemudian penyiapan permukaan tidak besar bersih dibandingkan dengan ultrasonik atau ultrasonik ya. Kalau penetra kan hanya servis. Kemudian kita bisa menentukan jenis diskontinuitas atau jenis cacat. Kita bisa tahu di dalam material ada gas por atau ada globule atau ada slime diffusion atau ada incomplete penetration langsung dari bentuknya, dari bentuk indikasi. Kalau pada pekerjaan ultrasonik maka operator ultrasonik masih kesulitan menentukan jenis diskontinuitasnya dan mungkin ya ketepatannya atau kalkulasinya sedikit. Kemudian hampir bisa dilakukan pada semua jenis material. Kemudian tidak terlalu mengandalkan pada kecakapan operator. Ini bertolak belakang dengan ultrasonik. Kalau ultrasonik skill dari operator itu harus nomor 1. Harus ada kalibrasi, harus ada macam-macam. Kemudian dapat diaplikasikan untuk material nipis. Sedangkan pada pengujian ultrasonik umumnya kalau material nipis ya kurang dari 5 mm pada
maka pengujian tidak bisa dilakukan menggunakan probe yang single kristal karena adanya dead zone. Di samping itu keterbatasannya adalah peralatannya mahal, sumber radiasi itu mahal harganya, ya, isotop itu mahal harganya, mesin listrik juga mahal harganya, film radiografi mahal harganya, gitu. Jadi semuanya lebih mahal harganya kalau dibandingkan dengan penetran testing atau magnetic kalau di kanan atau ultrasonic. Peralatannya berat-berat. Kalau pada mesin X-ray beratnya bisa sampai 50 kg digotong orang 4 gitu baru bisa dipindah-pindahkan. Kalau kamera Gamari yang iridium 92 beratnya cuma 25 kg. Kalau yang Cobalt 60 itu bisa berat sekali, makanya ada rodanya. Kemudian radiasi seperti yang saya bilang tadi bisa menimbulkan masalah pada kesehatan makhluk hidup. Kemudian keterbatasan lainnya adalah tidak bisa mengetahui kedalaman pasti dari suatu diskontinuity dari permukaan yang diuji. Kedalaman bisa ditentukan tapi menggunakan teknik yang lainnya, misalkan teknik double exposure atau parallax, tapi memakan waktu dibandingkan dengan pengujian ultrasonic. Makanya biasanya hasil pengujian radiografi ya itu diverifikasi menggunakan ultrasonic untuk menentukan kedalaman diskontes tadi atau kedalaman cacat tadi berapa milimeter dari permukaan yang harus dihilangkan atau digojengnya atau digerinda. Kemudian hasilnya lambat, kita memerlukan yang namanya exposure time, yang material yang tebal. Ya, kalau Curie atau aktivitas yang dipakai untuk Gamari, Gamari sama. Ya. Maksudnya kalau menggunakan iridium 92, kita menggunakan Curie yang sama, misalkan 50 Curie ya, untuk radiografi plat yang tebal, misalkan tebalnya 25 mm, maka akan butuh exposure time yang lama dibandingkan kalau kita radiografi plat yang sama dengan tebal yang lebih kecil. Makanya di sini slow result. Ya. Kemudian ya tadi yang saya jelaskan tidak ada informasi mengenai kedalaman. Bisa ditentukan tapi menggunakan teknik lainnya yaitu parallax, tapi makan waktu. Dan akses dari dua sisi itu harus diperlukan. Jadi akses untuk memasang sumber radiasi, lalu akses untuk memasang medium perekam atau film radiografinya. Kalau ultrasonic akses hanya dari satu sisi. Oke, jadi sementara itu dulu yang saya sampaikan untuk pengujian radiografi. Minggu depan akan saya lanjutkan dengan pengujian etika. Terima kasih.